Beberapa wakil ketua aula saling memandang, mata mereka berkedip, dan hati mereka ragu-ragu. Qin Chen mendengus dingin, bagaimana? Saya telah mengatakan ini, atau Anda tidak percaya pada saya? Selama Anda mengikuti saya ke Menara Guyu, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Apa yang Anda takutkan? Pada saat ini, Wending Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, putra ini tidak diketahui saat ini. Dia mengatakan bahwa dia menyerang dan membunuh Dao Cue Tianzun. Bagaimana Dao Cue Tianzun bisa begitu mudah diserang dan dibunuh? Dia hanya seorang Dizun. Bahkan jika dia diam-diam menyerang, bagaimana dia bisa melukai Dao Cue Tianzun? Jika dia memiliki pengaturan di Menara Guyu dan ingin memimpin kita untuk masuk, itu akan berbahaya. Ucap Wending Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, saya tidak takut pada Anda. Saya hanya khawatir, setelah Anda memasuki Pagoda Guyu, Anda tiba-tiba melarikan diri. Di Pagoda Guyu, roh jahat melonjak dan tidak terlihat. Jika aku membiarkanmu kabur lagi, itu akan merepotkan. Segera setelah ini dikatakan, Xinjiang Tianzun dan yang lainnya memancarkan sedikit kekhawatiran di mata mereka dan mengangguk. Ya, memang ada kemungkinan seperti itu adalah strategi Anda untuk memperlambat. Qin Chen di dalam hatinya marah. Apakah wakil ketua aula ini semuanya idiot? Aku sudah membuatnya begitu jelas. Sueki Tianzun juga berkata, sebenarnya, apa yang dikatakan Wending Tianzun dan Xinjiang Tianzun benar. Anda mengatakan bahwa Anda menyerang Dao Cue Tianzun secara diam-diam dan membunuhnya. Namun, dengan pencapaian Anda, kami tidak percaya bahwa Anda dapat menyerang Dao Cue Tianzun dengan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, identitas Anda sebagai mata-mata iblis masih dipertanyakan. Bagaimana kami bisa setuju untuk mengizinkan Anda memasuki Menara Guyu? Banyak wakil ketua aula mengangguk, yang juga menjadi perhatian mereka. Qin Chen tampak marah ketika melihat ini. Di tubuh Qin Chen, aura pedang yang luas dilepaskan, dan dalam sekejap, suasana pedang yang menakutkan, berpusat pada Qin Chen, tiba-tiba tersapu. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Berani, hentikan dia, teriak para wakil ketua aula meraung. Aura pedang tak terbatas mekar, dan tiba-tiba, wakil ketua aula yang hadir di tempat kejadian mengubah warna mereka, dan mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan Tianzun. Aura Wang yang seperti yang mulia langsung menetap di Qin Chen dengan megah, ditekan, dan aura pembunuh melonjak. Selama Qin Chen melakukan tindakan gegabah, Guntur pasti akan menyerang dan menekan Qin Chen di sini. Untungnya, tubuh Qin Chen melonjak dengan energi pedang, tetapi dia hanya menahannya di depannya, dan terus gemetar. Apa yang Anda khawatirkan? Apakah Anda meragukan mengapa saya berhasil menyerang Dao Cue Tianzun? Berpikir bahwa saya adalah seorang Dizun, selain menjadi mata-mata klan iblis, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membunuh Dao Cue Tianzun. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda, mengapa saya berhasil menyerang Dao Cue Tianzun. Kata Qin Chen dengan dingin. Wakil kepala aula lainnya terkejut, dan ketika mereka melihatnya, Qin Chen mengangkat tangannya dan pedang emas kecil tiba-tiba muncul di depan semua orang. Semua orang terkejut. Bagaimana benda ini terlihat begitu akrab? Tiba-tiba, Zheng Tianzun menatap, dan berkata dengan kaget, saya ingat, benda ini adalah, sebelum kata-katanya jatuh, pedang kecil emas itu tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang tak terbatas. Energi pedang emas yang padat, melonjak dengan gila-gilaan, langsung berubah menjadi sungai panjang luas yang menyelimuti Qin Chen. Kepanikan seperti atmosfer menekan langit dan bumi, dan melonjak. Gila-gilaan. Di sungai panjang, 9 binatang alien emas meraung dan berlari, menatap banyak wakil ketua aula di depan mereka dengan aura pembunuh. Cahaya-cahaya pedang yang mengerikan menyapu, menahan, tetapi hanya momentum yang memaksa banyak penatua dan diaken di kejauhan untuk mundur. Mereka tidak berani menatap kekuatan sungai pedang, seolah-olah sungai pedang hanya dengan gerakan ringan, mereka dapat dicekik menjadi bubuk dan menjadi kehampaan. Wan Jianhe, suara terkejut terdengar dari kerumunan. Kerumunan itu gempar, semua orang memandang Qin Chen dengan takjub, dengan penuh keterkejutan. Hal yang sama berlaku untuk banyak wakil ketua aula. Wan Jianhe, bukan mereka tidak ingin menukarnya sebelumnya,
tetapi bahkan mereka sebagai wakil ketua Aula, orang kuat di level Tianzun, tidak dapat memenuhi persyaratan Wan Jianhe, dan tidak terduga bahwa Qin Chen dapat melakukannya. Banyak wakil ketua Aula pada awalnya tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah berpikir bahwa Qin Chen telah mewarisi paviliun pedang Tongtian, mereka semua tiba-tiba menyadari. Itu sangat mungkin. Semuanya, apakah Anda masih ragu? Dengan Wan Jianhe ini, dan sumber waktu yang saya miliki, menurut Anda apakah saya tidak dapat melukai Dao Jue Tianzun secara serius? Ucap Qin Chen dengan bangga. Semua orang terdiam. Sebelumnya, mereka meragukan Qin Chen karena ini, tetapi sekarang Qin Chen mengungkapkan Wan Jianhe, dan semua orang langsung terbangun. Setelah menyingkirkan Wan Jianhe, Qin Chen berkata dengan dingin, sebenarnya, saya curiga di antara Anda, masih ada mata-mata klan iblis. Oleh karena itu, saya dengan sengaja menekankan bahwa saya harus menemui Tuan Shen Gong Tianzun, sehingga saya dapat mengidentifikasi mata-mata klan iblis. Memberitahu rahasia untuk menemukan mata-mata klan iblis. Sekarang Tuan Shen Gong Tianzun tidak ada. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya hanya dapat memberitahukan rahasia ini. Selama Anda mengikuti saya masuk ke Menara Guyu, Anda dapat mengetahui apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Ucap Qin Chen menatap wakil ketua Aula dan berkata lagi, ada 7 wakil ketua Aula, dan banyak penatua dan diaken, begitu banyak dari Anda, apakah Anda masih takut saya tidak akan berhasil? Atau dengan kata lain, di antara kalian, masih ada mata-mata dari klan iblis, jadi mereka menghalangi dengan segala cara. Begitu ini dikatakan, banyak wakil ketua Aula saling memandang, dan hati mereka melonjak. Apakah ada mata-mata iblis di antara mereka? Ini benar-benar lelucon. Banyak wakil ketua Aula mengerutkan kening. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera, dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan orang banyak. Semuanya, saya merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Chen ada benarnya. Dengan begitu banyak orang yang kuat dari kita, apakah kita masih takut Qin Chen akan dapat melarikan diri? Jadi biarkan dia mencoba. Jika dia benar-benar dapat menemukan mata-mata iblis, itu membuktikan dirinya tidak bersalah. Ucap Tianzun pengrajin kuno dengan suara yang dalam. Mata semua wakil ketua Aula yang hadir berkedip. Mungkin itu sebuah cara. Tapi bagaimana jika dia benar-benar kabur di Menara Guyu? Ucap Xingjiang Tianzun buru-buru berkata. Ini sangat sederhana. Kita memiliki 7 wakil ketua Aula dan 3 tetua agung. Pertama-tama kita dapat menarik undian, biarkan ketiga Tianzun memasuki Menara Guyu dan mengatur formasi. Kemudian, 3 Tianzun yang tersisa memasuki Menara Guyu dengan Qin Chen, dan 4 Tianzun yang tersisa berada di luar untuk menjaga dan bertukar informasi. Jika ada kecelakaan, Anda juga bisa masuk. Dengan cara ini, apakah kamu masih takut Qin Chen bisa melarikan diri? Ucap Tianzun pengrajin kuno dengan ringan. Semua orang merenungkannya, dan ini memang sebuah solusi. Saya setuju. Kalau begitu, aku juga setuju. Ucap salah satu wakil ketua Aula setuju secara berurutan. Segera, 10 Tianzun membuat undian. Yang pertama memasukinya adalah Sueki Tianzun, Xingjiang Tianzun, dan Zhang Tianzun. Sueki Tianzun 3 orang memasukkan token, dan segera memasuki Menara Yu kuno pada saat yang sama, membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Setelah setengah kolom dupa, pesan dari 3 orang datang dari Menara Guyu. Mereka telah mengatur formasi yang terperangkap dan dapat membawa Qin Chen ke dalamnya. Kelompok kedua yang terdiri dari 3 orang adalah Tianzun pengrajin kuno, Tianzun Zuotong, dan Tianzun Wending. Saat ini, ketiga Tianzun memimpin Qin Chen ke Pagoda Guyu. Begitu mereka memasuki Pagoda Guyu, 6 Master Tianzun siap menjaga Qin Chen. Qin Chen memandangi 6 orang yang menunggunya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup, mengatakan bahwa aku bukan mata-mata iblis, tentu saja tidak. Namun, Zuotong Tianzun dan yang lainnya tidak santai, dan membawa Qin Chen ke dalam formasi yang terperangkap. Meskipun formasi yang terperangkap ini diatur untuk sementara, kekuatannya juga sangat mengerikan. Mari kita bicarakan sekarang, bagaimana kamu mengidentifikasi mata-mata klan iblis.
Ucap Zuotong Tianzun berdiri dan berkata lagi, mengapa tidak mulai dengan saya? Dia menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen, ekspresinya waspada. Wakil ketua aula lainnya juga ingin tahu bagaimana Qin Chen mengidentifikasinya. Qin Chen melirik Zuotong Tianzun, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hehe, jangan khawatir, wakil ketua aula Zuotong, Anda akan datang ke ujian akhir. Mari kita mulai dengan penatua dan diaken. Biarkan para penatua dan diaken di luar masuk satu persatu, saya punya cara sendiri. Semua orang mengerutkan kening. Tianzun pengrajin kuno berkata dengan ringan, lakukan saja apa yang dikatakan Qin Chen. Oke, aku ingin melihat obat apa yang kamu jual di labu. Semakin mereka memandang Qin Chen, semakin mereka kesal, dan berkata dengan jijik. Saat ini, mereka hanya bisa mengikuti saran Qin Chen. Segera, penatua pertama dibawa masuk oleh Qin Chen. Penatua tampak sedikit khawatir, memasuki formasi yang terperangkap, dan menatap Qin Chen dengan gugup. Qin Chen tersenyum dan berkata, jika kamu bukan mata-mata dari klan iblis, jangan gugup. Suara Qin Chen jatuh, dengan tangan di atas kepalanya, dan penatua ini hanya bisa mematuhi instruksi Qin Chen dengan patuh. Kekuatan roh jahat di pagoda Guyu diam-diam melonjak, dan itu sebenarnya bertahan di atas kepala penatua di bawah desakan Qin Chen. 6 wakil ketua aula semuanya menarik napas, dan mata Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya meledak. Qin Chen benar-benar dapat merangsang roh jahat di pagoda Yu kuno ini. Kekuatan roh jahat di menara Guyu sangatlah istimewa. Bahkan jika itu adalah mereka, mereka tidak dapat mendesaknya sama sekali. Paling-paling, mereka mencoba mengintegrasikannya ke dalam proses pemurnian, tetapi mereka tidak dapat mengontrolnya secara aktif. Tapi sekarang, roh jahat itu, di bawah desakan Qin Chen, benar-benar melekat di kepala penatua itu, membuat mereka terkejut. Semua orang menatapnya, tapi ekspresi Qin Chen tenang. Dia bisa menyerap kekuatan penciptaan. Meskipun dia tidak bisa menyerapnya sekarang, masih tidak ada masalah dalam menimbulkan jejak. Yah, orang ini bukan mata-mata klan iblis. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengangguk dan berkata, yang berikutnya, kata Qin Chen. Wakil ketua aula lainnya mengangguk, dan segera membiarkan penatua berikutnya masuk. Ini juga bukan, ucap Qin Chen merasakan sejenak. Yang ketiga masih belum, yang keempat masih belum. Hal yang sama berlaku untuk yang kelima. Tiba-tiba, 6 wakil ketua aula pertama yang hadir mengerutkan kening. Qin Chen ini tidak membodohi mereka bukan? Bukan salah satu dari mereka, lalu siapa itu? Ucap Wending Tianzun kesal dan berkata lagi, semuanya, menurut saya tidak perlu menemaninya untuk terus bermain. Tekan saja, kenapa repot-repot? Tidak perlu terburu-buru, ucap Qin Chen meremehkan meliriknya. Saya harap semuanya untuk tenang dan tidak terburu-buru, dan beri dia lebih banyak waktu. Ucap Tianzun pengrajin kuno. Zuotong Tianzun dan yang lainnya juga mengangguk. Kemudian, penatua di bawah, terus masuk. Begitu penatua masuk, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Karena orang ini adalah penatua yang pernah bertarung satu sama lain dan terbukti menjadi mata-mata iblis. Penatua ini melihat sekeliling dengan ekspresi gugup dan perlahan mendatangi Qin Chen. Para penatua sebelumnya juga memiliki ekspresi yang sama, tapi tidak ada yang meragukannya. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, berpura-pura, teruslah berpura-pura. Saya awalnya ingin melihat Anda nanti, tapi untuk kepolosan mereka sendiri, saya minta maaf. Kekuatan roh jahat menghantui kepala penatua itu. Pada saat yang sama, Qin Chen menggunakan kekuatan penciptaan untuk menutupi kepalanya. Kekuatan darah Raja Kegelapan di tangannya diam-diam bergerak, diam-diam tenggelam ke kepala yang lain. Tatapan Zuotong Tianzun tiba-tiba melintas, samar-samar, dia merasakan sedikit jejak kegelapan. Tepat sebelum dia dapat berbicara, Qin Chen tiba-tiba mundur selangkah dan berkata dengan tajam, semuanya, orang ini adalah mata-mata klan iblis. Beberapa wakil ketua aula menoleh dengan kaget. Tidak, saya bukan mata-mata, semuanya. Saya bukan mata-mata, Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Saya pikir Anda adalah mata-mata ras iblis. Ucap penatua itu menjadi pucat, lalu menatap Qin Chen dengan marah dan menjerit. Namun,
Sebelum suaranya jatuh, kekuatan kegelapan tiba-tiba menyapu dirinya, dan seluruh orang itu diselimuti oleh kekuatan kegelapan dan tersapu kemana-mana. Apa? Kekuatan kegelapan? Ucap Zuotong Tianzun dan yang lainnya terkejut dan marah. Dan penatua ini tampak ketakutan, dan hendak bergegas menuju pintu keluar menara Guyu untuk pertama kalinya. Zuotong Tianzun bereaksi paling cepat, menggelegar, dan tangannya yang besar terulur. Telapak tangan hitam pekat menekannya seperti langit. Penatua itu meraung dan buru-buru melawan. Namun, bagaimana dia bisa menahan penangkapan Zuotong Tianzun, dan dia langsung ditangkap oleh Zuotong Tianzun. Berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak. Tidak, aku bukan mata-mata ras iblis, lepaskan aku, itu kamu yang menjebakku. Teriak penatua itu meraung pada Qin Chen. Namun, tidak ada yang bisa mempercayainya. Kekuatan kegelapan pada orang ini dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai mata-mata iblis. Di luar formasi, para penatua yang telah lulus ujian sebelumnya tercengang. Ini, benar-benar mengenali mata-mata klan iblis, sungguh luar biasa. Namun, di tengah kerumunan, ada juga kecurigaan melihat Qin Chen, karena jika Qin Chen sendiri adalah mata-mata iblis, tidak menutup kemungkinan bahwa Qin Chen menjebaknya. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Semuanya, saya telah menemukan mata-mata klan iblis. Apalagi yang Anda ingin saya lakukan? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari ruang penyimpanannya, mungkin Anda dapat menemukan beberapa bukti." Zuotong Tianzun segera menemukan semua benda luar angkasa darinya, langsung meledakkan tanda spiritual, dan masuk untuk menyelidikinya. Dalam keadaan normal, Wakil Ketua Aula sama sekali tidak dapat menanyakan tentang ruang penyimpanan para penatua. Apalagi para penatua, dia kan tidak bisa melakukannya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Ini normal, tapi sekarang ini adalah situasi khusus, dan Zuotong Tianzun secara alami tidak akan mematuhinya. Setelah mencari beberapa saat, tiba-tiba, mata Zuotong Tianzun memadat. Dari ruang penyimpanan orang ini, Zuotong Tianzun menemukan susunan komunikasi. Susunan komunikasi ini sederhana dan rumit, dengan suasana klan iblis yang melekat padanya, jelas milik klan iblis. Ketika penatua itu melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. "Apalagi yang ingin kamu jelaskan?" kata Zuotong Tianzun berteriak dengan marah. "Jika itu hanya kebetulan, itu akan baik-baik saja, tapi ini adalah dua kebetulan. Bagaimana mungkin kita tidak yakin dengan identitas mata-mata klan iblis lainnya?" "Tidak, aku tidak," ucap penatua itu masih berdalih. Zuotong Tianzun mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyerang penatua itu. "Zuotong Tianzun, apa yang akan kamu lakukan?" ucap wakil ketua aula lainnya. Semuanya berubah warna. Penatua itu tiba-tiba meraung, dan kekuatan kegelapan tiba-tiba melonjak. Tanpa menunggu Zuotong Tianzun mencari jiwanya, dia benar-benar meledakkan dirinya, dan tubuhnya langsung meledak. Penatua di puncak di Zun ini, menghadapi pencarian jiwa, meledakkan dirinya tanpa ragu-ragu, gelombang kejut yang kuat menyapu, dan raungan menakutkan langsung menyelimuti seluruh pagoda Guyu. Bahkan di luar pagoda Guyu, seseorang merasakan sedikit getaran. Ledakan tak berujung menghilang, dan Zuotong Tianzun meraung dengan wajah muram. Di depannya, cahaya mengerikan yang terpancar dari formasi yang terperangkap memblokir sebagian besar dampak ledakan penatua itu, dan membuat Zuotong Tianzun tidak terluka. Namun, kemarahan di hati Zuotong Tianzun tidak bisa dipadamkan. Penatua ini meledakkan dirinya tanpa ragu-ragu, dan sepenuhnya menegaskan identitasnya sebagai mata-mata klan iblis. Jika dia bukan mata-mata, mengapa dia meledakkan dirinya sendiri? Jika dia tidak meledakkan dirinya, 6 wakil ketua aula bergabung, dan mungkin dia masih bisa bertahan setelah pencarian jiwa. Tetapi ketika dia meledakkan dirinya, tidak ada yang tersisa. Mata-mata sialan dari klan iblis. Ucap Zuotong Tianzun meraung.